gitu ya, ada kegiatan tapi tetap di sini. Tapi Bapak ini lebih penting lah saya pikir. Oke, baik, terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kita seorang advokat, Bapak atau Abang nih lebih nyamannya? Abang. Oh, Abang. Karena Oh lebih ya. mudah, Pak. Lebih Oh, oke, mudah. baik. Bapak, Abang, anak gitu Iya. ya. Oke. Ada Bang Fahru Rozi S. Sarjana Hukum, seorang advokat gitu ya dari Peradi Kalimantan Barat begitu. Baik, kita akan langsung saja untuk ngobrolin berdiskusi tentang kondisi yang saat ini terjadi. Tema kita adalah bagaimana terkait dengan pelanggaran HAM, kemudian kasus yang sedang viral. Iya. Ada guyonan di tengah masyarakat, no viral no justice begitu. Tapi kondisinya hari ini bisa dilihat sampai dua-duanya korban dan pelaku ini harus kehilangan nyawanya. Nah, catatan secara umum dulu. Saya ingin kepada Dr. Hermansyah. Anda melihat ini antara pidana dan pelanggaran HAM. Ini seperti apa sih? Beda-beda tipis atau sama rata atau vertikal atau horizontal atau apa begitu? Baik. Silakan. Tapi sebelum ke sana saya ingin gini dulu ya, melihat anatomi persoalan ini dulu nih, anatomi kasusnya ya. Sebenarnya kan lagi-lagi ini berdasarkan berbagai sumber media ya, yang saya ikuti sejak kejadian itu. Ini persoalan kan sederhana aja sih sebenarnya kan. Cukup sederhana, artinya ketika seseorang bekerja, kemudian dipecat, ya kan, lalu nggak terima. Nah, persoalannya kenapa saya bilang? Kok persoalan-persoalan seperti itu harus diselesaikan dengan membunuh? Kan gitu tuh. Ini apa sebenarnya kondisi sosio-psikologi masyarakat kita gitu loh. Itu kan sebenarnya sederhana aja persoalannya kan. Artinya itu tidak menyentuh sisi kehormatan. Ada orang-orang lain memang, ada etnis lain yang memang kalau kita menyentuh itu persoalan yang paling prinsip. Kan gitu. Misal mohon maaf ya, tiba-tiba saja keluarga itu istrinya mau diperkosa misalnya. Oh itu kan sangat prinsip sekali bagi orang itu. Kan gitu. Jadi bukan saya mengatakan membolehkan, tapi ada rasionalitas di balik membunuhnya dia. Tapi ini kan sekedar ini nih. Nah tentu saya berpikir kan tuh dimasukkanlah di dalam koper kan dibawa. Ini yang saya pikir apa sebenarnya kondisi sosial masyarakat kita ini? Apakah memang kondisi sosial kita tengah sakit gitu kan? Nah jadi memang ya kalau saya sebagai seorang akademisi tidak bisa juga melepaskan dari kondisi-kondisi eksternal yang luar ini tadi yang membuat sedemikian rupa sehingga si pelaku walaupun tadi ya dalam konteks itu tidak akan bisa kita benarkan ya, sehingga pilihannya dalam menyelesaikan persoalan itu, menyelesaikan dispute resolution-nya itu dengan membunuh gitu loh. Kan begitu. Nah, harusnya kan sederhana saja. Ya sudah. Kalaupun memang tidak bernegosiasi kembali misalnya gitu ya. Nah, bagaimana? Ya bilang saja lah, Pak, tolonglah misal contoh ya. Kami jangan dipecat dong. Anak istri saya bagaimana makan kan gitu kan. Saya pikir dengan rasa kemanusiaan tinggi mungkin ya kalaupun memang tidak ada kan bisa cari tempat yang lain. Baik. Nah, itu dari sisi sosionya. Sosiopsikologi masyarakat. Psikologis masyarakat. Ya. Nah, kondisi ini kalau kita merujuk lagi kondisi yang terjadi saat ini, tidak hanya di Kalimantan Barat, betul. Tapi kasusnya juga cukup banyak di Kalimantan Barat yang terjadi. Ada penghakiman yang dilakukan, penghakiman jalanan begitu yang dilakukan. Ini kasus pembunuhan. Ada juga yang misalnya jambret begitu, belum sampai istilahnya belum menggelepar itu orang belum berhenti begitu. Nah, dengan tema kita yang mengangkat tentang ini pelanggaran HAM, penegakan hukum, ini gimana sih Pak melihatnya? Nah, lagi-lagi saya ingin melihat dalam perspektif yang lain belum sisi hukumnya ini ya. Nah, begini, bisa saja main hakim sendiri dari masyarakat atau Eigenrechtting ini tadi, ya, Eigenrechtting ini tadi main hakim sendiri itu refleksi dari banyak hal. Pertama, bisa saja masyarakat itu sudah sedemikian geramnya dengan tingkat kejahatan yang ada di sekitar mereka. Kan gitu. Nah, jadi apa ya? Wah, ini kok sering jadi jambret sih? Ya kan sehingga mengganggu kehidupan sosial mereka dan sebagainya gitu kan masyarakat. Nah, sisi lain bisa juga kita lihat ini refleksi juga dari rasa kekecewaan masyarakat dari kurang cepatnya atau tangkapnya aparat penegak hukum dalam mengantisipasi, bahkan mencegah atau bahkan melakukan penindakan terhadap offender, terhadap pelaku-pelaku kejahatan ini gitu.
Nah, bisa saja masyarakat, makanya tadi saya hubungkan misalnya memang di sekarang kan ada sebuah terminologi ini kan no viral, no justice kan gitu. Gitu kan? Itu kondisi yang terjadi. Iya, artinya itu tidak bisa kita lihat dalam ruang yang kedap gitu loh. Dia reaksi dari berbagai macam kekuatan-kekuatan sosial sehingga masyarakat memiliki tafsir terhadap kondisi sosial masyarakat sekarang ini gitu. Termasuklah juga tafsir-tafsir sosial dia yang terhadap siapa? Aparat penegak hukum. Karena begini, masyarakat kita juga tahu kok apa yang dilakukan itu berlawan hukum. Ya. Saya begitu yakin. Ya kan? Mereka tahu kok bahwa yang menjadi tugas tanggung jawab terhadap penanggulangan kejahatan ini ada lembaganya. Kan gitu. Baik, tapi Nah, dokter sebelum kita lanjut, apakah dokter sudah sempat melihat video viralnya itu? saya melalui di media aja ya, Media. Artinya pada saat Nah, kalau kita lihat itu kan, Mm-mm. maaf saya Ya, potong, oke. itu kan video viralnya luar biasa Benar, gitu, orang sangat banyak, benar. dan itu dilakukan di sungai, Iya. dan nggak ada satupun yang berusaha untuk melindungi, Iya. gitu. Ya. Nggak ada satupun yang berusaha untuk melindungi, begitu. Nah, saya ke Bang Roji gitu. Bang Roji, kalau kita bicara dari sisi keluarga, dari sisi korban, begitu ya, keluarga korban dan keluarga pelaku. Nah, kan saat ini sedang berjalan nih. Kita dapat informasi bahwa dari pihak abang si pelaku terduga tadi, Yang pelakunya, oke. terduga pelaku ini meminta keadilan, kayak gitu, meminta keadilan atas apa yang terjadi dengan Iya. adiknya, dengan almarhum. Misalnya, karena kan video beredar itu wajah kan kelihatan semua. Nah, catatan Anda seperti apa? Dipandang dari kronologis kejadian, maka akan utuh dalam kita mengambil kesimpulan. Di mana penyebabnya terjadinya amukan massa itu dikarenakan oleh apa? Tadi Pak Dokter sampaikan dari sosiologisnya, pihak dari keamanan atau dalam hal ini kepolisian itu menemukan terlebih dahulu, bukan dari masyarakat yang mencari atau yang menemukan terlebih. Maka akan kejadian akan tidak seperti apa yang kita lihat sekarang atau kejadian sekarang. Kalau saya memandang daripada sisi pelaku dan korban, ya, pelaku juga tidak dapat dibenarkan dalam hal ini menghilangkan atau mengambil nyawa orang lain tanpa hak. Terlebih lagi juga masyarakat. Nah, kembali lagi masyarakat yang melakukan hal tersebut bukan pada dasarnya ingin menghilangkan nyawa orang pelaku tersebut, tetapi ada sosiologis yang geram itu. Ketidakadilan ataupun emosional yang seketika itu dituangkan dalam bentuk aksi, maka aparat keamanan yang harus bertindak secara cepat. Lihat, kita akan mengetahui dari rekonstruksi kejadiannya seperti apa. Aparat keamanan harus bertindak secara cepat. Nah, fakta di lapangan yang kita kumpulkan pada hari kejadian itu berdasarkan informasi yang kita peroleh itu tidak banyak aparat keamanan yang ada di sana. Itu kenapa kondisinya? Kalau memungkinkan, misalnya mereka beralasan personil kita kurang, letak tempat kejadian itu kan di Beringin, kemudian polsek setempat itu jauh. Tapi begitu kita konfirmasi enggak begitu jauh begitu kondisinya. Nah, terkadang, sekarang ini lagi nyorot memang ke institusi negara kita, ke kepolisian, begitu banyak kasus. Satu kasus yang juga sekarang lagi heboh soal yang mengkritik bayar begitu kondisinya ya, begitu. Nah, menurut catatan dokter sendiri, kondisi yang terjadi di Kalimantan Barat dengan sejarah kita yang tahun 90-an seperti itu, jika tidak hati-hati, apa yang akan terjadi? Jadi gini, memang upaya penegakan hukum, law enforcement itu tadi ya, itu banyak ditentukan oleh berbagai macam variabel, ya kan? Bisa variabel undang-undang, tapi dalam ini kan kalau kita lihat secara empirik, ini adalah variabel dari jumlah yang dinilai katanya kurang, kan gitu. Ya. Nah, ini alasannya kan seperti itu. Nah, secara empiris ya, karena apa, rasio jumlah dari kepolisian dengan masyarakat kita kan memang sesuai, kan gitu ya. Okay. Tetapi itu tidak berarti, garis bawah saya, itu tidak berarti
terhadap kejahatan-kejahatan itu, apalagi yang sudah nyata, itu kita biarkan. Karena apa? Di dalamnya ada yang namanya replih. Replih itu apa? Kewajiban hukum kita. Kita sudah memiliki kewenangan kita, apapun risiko kita, kan gitu tuh. Nah, jadi jumlah yang sedikit, ya, jumlah yang terbatas, kalau menurut saya itu tidak berarti, ya kan, menjadi legalitas atau menjadi justifikasi kita untuk membiarkan proses main hakim sendiri dalam masyarakat, gitu. Karena ini penting untuk kemudian tetap melakukan tindakan-tindakan sekecil apapun. Apalagi kalau misalnya tindakan itu tidak diperlihatkan, ya kan? Misalnya, mohon maaf, mungkin bagian dari menonton juga, ya kan? Ya. Bahaya loh itu. Mungkin beliau sebagai advokat lebih ngerti pasal 55 membiarkan seperti itu kan gitu. Nah, harusnya ada suatu tindakan yang harus diambil sekecil apapun kan gitu. Siapa? Ya, harusnya dari aparat penegak hukum dong. Kepolisian. Iya, jelas di situ. Kan gitu. Ya, bahwa nanti di dalam melakukan tindakan-tindakan itu akan mengancamnya dia, iya. Tetapi kan dia juga kan harus melakukan tindakan. Karena apa yang saya katakan, ini adalah kewajiban hukumnya yang menjadi kewajibannya dia. Agak keliru kalau kemudian misalnya saya di sana, meskipun saya doktor bidang ilmu hukum, ya, lalu saya dituntut, Pak Dokter, kan Anda kan tahu, Anda loh bertindak. Kan gitu. Betul. Karena apa? Saya tidak memiliki kewenangan untuk itu. Gitu loh. Artinya kewenangan itu bukan melekat pada saya gitu loh. Baik. Secara institusi atau secara individu. Tetapi ini adalah melekat ada pada satu lembaga, namanya kepolisian, kan gitu tuh. Baik. Nah, itu dia. Sebelum kita lebih lanjut lagi, nah ini kan kronologis kejadian ini terjadi di tanggal 17 begitu ya. Tanggal 17 Februari yang lalu ini terjadi proses tadi tindakan pidana begitu ya. Korban bernama Jamaluddin ditemukan jasadnya begitu. Nah, kemudian di tanggal 18 malam, 18 sore bahkan ini terduga tadi HI, kita sebut inisial saja, ini ditemukan di Desa Beringin, Kecamatan Bunutulu, Kabupaten Kapuasulu, dan meninggal dunia setelah ditangkap dan diamuk massa di tanggal 18. Nah, ini kan kalau kita hitung waktunya, ini masih bisa dikejar begitu ya. Sejauh mana sih letak jarak dari ke masyarakat ke tempat polisi? Seperti kita tahu mereka juga gercep biasanya begitu kondisinya. Nah, apa yang salah di sini? Ya, itu tadi. Kalau menurut saya ini kita tidak berbicara salah atau benarnya. Tapi kalau saya melihat gini, ada sebuah perspektif yang agak beda nih, yang ideal, antara ideal type dari seorang penegak hukum dengan yang nyatanya. Nah, kalau saya mengatakan begini, pastinya peristiwa pertama tadi, terbunuhnya siapa itu? Si Pak Jamaluddin. Itu kan sudah tersebar. Betul. Kan gitu. Betul. Artinya walaupun tidak ada laporan resmi, ingat ya, walaupun tidak ada laporan resmi masuk ke institusi, ke kepolisian, ya, tetapi jika ini memang sudah diketahui, artinya dari bahasanya kita itu kabar burung atau apa gitu kan, harusnya cepat mengambil satu tindakan. Ya kan? Tindakan. Karena apa? Untuk menentukan seseorang itu sebagai pelaku atau tidak, atau untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan terhadap kasus pidana, tidak hanya berdasarkan laporan resmi, tidak hanya juga berdasarkan kepada pengaduan-pengaduan. Jika memang ditemukan faktanya ada suatu kejahatan, harus bertindak. Tidak bisa lalu kemudian, kita biarkan dulu nih, ini tidak ada laporan nih dari korban, dari keluarga korban, atau tidak ada pengaduan nih. Keliru. Dalam hukum nggak bisa begitu. Berarti posisi yang kemarin yang terjadi, faktanya ini ada kelambanan atau kelalaian? Ya, harusnya seperti itu yang saya pahamkan. Kelambanan atau kelalaian, Dok? Kalau saya mengatakan ini, apa yang dipikirkan saya nggak tahu pikirannya, tapi dalam batasan ini bisa saja semacam kelalaian. Harusnya kewajiban kewenangan yang melekat pada institusi itu mengambil satu langkah tindakan, kan gitu. Ya, bahasanya kalau dalam bahasa teknis kan melakukan cepat mencari informasi yang benar nih, kan gitu tuh. Nah, ketika ini dibiarkan, ya kan, ingat, sebenarnya saya selalu bilang begini dalam banyak kesempatan ya, sejatinya memang kita harus memahami kondisi sosio-kultural dan antropologis masyarakat, suatu masyarakat di mana kita bertugas. Beda loh Mbak, kita lihat pernah di Jakarta ya contoh ya,
orang yang dibunuh, pembantu rumah tangganya dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Septic tank, Septic apa itu ya? kardus atau septic tank atau Ada. banyak soalnya deh. Nah, Yang mana dalam deh? apa? Dalam tempat air itu loh. Apa? Oke. Yang kuning itu kan? Ya. Oh ya, itu, Tong air. tong air. Nah, lihat masyarakat. Paling masyarakat ramai-ramai aja udah kelihatan. Ya kan gitu. Sama Beda. aja dengan misalnya ada kejadian kecelakaan jatuh Iya, ditontonin doang tonton gitu ya. doang. Oke. Artinya apa? Kondisi antropologis, sosiologis mereka itu berbeda ketika di tempat-tempat yang lain. Di tempat lain bisa saja kemarahan sosial muncul. Kalau di sana mungkin di tempat lain, oh iya itu siapa korbannya itu? Sudah. Itu kan juga bukan keluarga kita, ya udahlah biarin aja lah. Nolong juga enggak. Kondisi antropologis, sosiologis masyarakat, tapi untuk masyarakat tertentu. Dan ini harusnya secara sosiologis, secara antropologis Betul. harus dipahami betul. Baik. Gitu baik. loh. Baik, saya kepada Bang Oji. Bang Oji, kalau misalkan dari sudut pandang Anda begitu, kita bicara soal hak asasi manusianya begitu ya. Ini kan pelaku ini meskipun dia terduga, yang pada akhirnya ujungnya juga ada di statement dari polisi ini tersangka, ini kan punya hak asasi manusia juga Ya. beliaunya begitu ya. Terlepas setelah beliau sudah melakukan kesalahan, almarhum melakukan kesalahan. Catatan Anda seperti apa? Saya menyambung dari keterangan dari dokter tadi ya. Ya, Pak Dokter silakan. Bahwa penanganan secara dini yang tadi disampaikan adalah mungkin itu kabar burung, suatu tindakan itu ada pelapor atau tidak, maka pihak terkait harus melakukan pencegahan, penanganan secara dini. Persuasifnya adalah bagaimana menggali informasi seharusnya. Kalaupun itu benar-benar terjadi di dalam 109 KUHP, siapa yang berhak dan berkewajiban sebagai pelapor atau melaporkan gitu. Tindakan polisi dalam hal ini bisa dikategorikan di 109 tersebut loh. Dia mengetahui dan dia bisa saja dia melapor. Nah, penanganan yang lebih intensif adalah bagaimana caranya pihak keamanan dalam hal ini institusi polisi itu melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga pelaku tadi. Oke. Nah, informasi terbaru ini yang saya harus baca begitu untuk Bapak berdua ketahui bahwa kita sudah dapat informasi dari lapangan bahwa kasus pembunuhan yang menewaskan Jamaluddin yang dilakukan HI tadi itu Satreskrim Polres Kapuas Hulu telah menetapkan HI sebagai tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Itu yang ditetapkan siapa itu? Nah, ini hasil liputan teman-teman di Enggak, lapangan artinya yang nih. ditetapkan siapa itu? Yang ditetapkan ini HI. ke HI-nya Yang menetapkan siapa? dari Satreskrim Polres Kapuas Hulu Oke. ini menetapkan. Kapan dia ditetapkannya itu? Saat dia meninggal atau sebelum? Ini sebelum proses. pada saat proses mencari. Artinya sudah diketahui. Oke. Kan gitu. Lalu tindakan hukumnya apa? Saya pikir paham lah ya. Minta BKU dulu, bantuan dulu atau apa. Ya kan? Datangi Todat, Toga, Thomas, tokoh adat, tokoh masyarakat. Si masa banyak kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ini juga diinformasikan bahwa dalam kondisi kejadian kemarin itu ada aparat tapi ada yang tidak berpakaian dinas, mereka ada di situ tapi tidak mampu untuk bisa melerai atau setidaknya melindungi korban. Tapi kalau Bapak berdua melihat visualnya begitu, dia dibiarkan di satu perahu begitu yang sama sekali tidak ada perlindungannya begitu. Itu. Gimana Jadi kondisinya? sejatinya harus diambil langkah-langkah konkret gitu loh. Langkah-langkah nyata terhadap upaya pengamanan tadi gitu loh ya. Nah, inilah yang di sini sebenarnya kemarahan sosial dari masyarakat itu terakumulasi kan begitu. Mbak, begini loh Mbak, ada teori crowded, kerumunan itu ya. Jadi hukum sosialnya begini nih. Satu orang takut ditambah satu orang takut bukan menjadi dua orang takut. Berani bareng-bareng nih. Menjadi satu orang berani, dua orang berani loh itu. Oke. Menarik juga ini. ya. Oke, Kan? oke. Nah, artinya apa? Ketika semulanya mungkin ya misalnya orang ini mau lihat ada apa itu? Oh, jangan gitu. Tapi dia membunuh loh dengan kejam loh. Terpancing juga emosi saya kan. Ada picu. Juga gitu kan. Terpicu gitu ya. Ada picu. Nah, hukum crowded dalam ilmu sosial seperti itu. Jadi bisa dipacu. Makanya kan kalau kita lihat itu kan, demo-demo itu kan, dipancing aja tuh, letupan sedikit. Udah meledak semua itu kan. Karena memanfaatkan itu. Kenapa? Ketika dia beramai gini, ini sebenarnya satu yang dia rasakan gitu loh.
Rasa apa misalnya sakit hatinya, kemarahan sosial gitu kan. Ya. Nah, ini yang bisa dapat mencegah tuh sebenarnya kalau menurut saya lakukan langkah dan secepat itu juga. Kan ada jeda tuh kan. Ya, ada jeda, ada Jeda kan jeda. apa? Kita tahu bahwa di Kapuas Hulu, ya kan, peran tokoh agama kan masih cukup kuat. Peran tokoh-tokoh adat juga masih kuat, ya kan? Tokoh masyarakat juga kan kumpulkan secepatnya. Itu. Oke, baik. Itu salah satu langkah. Baik. Nah, langkah gitu. Baik, saya kepada Bang Oji lagi. Bang Oji, nah ini kan abangnya dari pelaku ini kan juga minta Ya. minta ada keadilan lah untuk almarhum. Nah, menurut Anda ini memungkinkankah dilaksanakan dengan jumlah orang yang sekian banyak itu melakukannya begitu? Saya kok maaf Pak Polisi, saya agak bagaimana begitu dengan kondisinya? Gitu. Memungkinkankah itu? Karena ada himbauan begini, sudah mengantongi 3 nama katanya ya dari pihak kepolisian, data yang kita dapat sudah mengantongi 3 nama, kemudian kan dipantau terus tuh videonya, sudah dikantongi 3 nama dan orang-orang ini juga sudah diketahui diminta untuk menyerahkan diri, persuasif dulu begitu. Memungkinkankah ada keadilan untuk itu? Bisa saja. Kan kembali lagi pada para penegak hukum mau mengungkapkan atau tidak hak mereka, hak seseorang atau daripada keluarga yang melihat atau merasakan kehilangan seseorang saudaranya pasti akan mencari keadilan itu. Hak hukum dan hak hidupnya bukan pada seseorang yang harus menghilangkan, ya gitu ya, Pak, ya. Iya. Nah, kembali kepada mungkin atau tidak itu kembali lagi kepada pihak keamanan untuk mau tidak membuka ini dan melakukan kembali rekonstruksi. Nah, kejadiannya seperti apa? Nah, apakah dalam tindakan amukan massa tersebut ada senjata tajam Iya. atau tidak? Nah, meninggalnya atau hilangnya terduga ini, pelaku ini, itu karena kehabisan darah atau meninggal di tempat. Maka kelihatan di situ. Nah, saya kembali lagi pada Pak Dokter tadi menyatakan bahwa tindakan persuasifnya harus dilakukan. Kenapa pada saat di situ adanya kepolisian tidak melakukan representatif ya, Iya. melakukan tembakan Iya. peringatan apa, walaupun personelnya sedikit, tapi bukan menjadi suatu Pembelaan gitu ya. Pembiaran maksudnya. Pembiaran Pembiaran. gitu ya. Oke. Nah, ini kan juga beredar ini. Saat ini ada kuasa hukum dari keluarga pelaku yang berusaha untuk ya mencari keadilan begitu. Karena menurut mereka ini si HI ini dihakimi massa di depan aparat begitu yang Iya, iya. melindunginya begitu posisinya. Nah, ini kan menarik nih Iya. dokter, kalau kita lihat lebih lanjutnya seperti itu. Iya. Apakah sebegitu takutnya kah dari lembaga kita ini tadi ya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, atau ya tadi pembelaannya karena orang sudah banyak, kita mau ngapain, kita nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Padahal kan sebenarnya mereka punya hak gitu loh. Silakan. Iya. Memang begini, saya berusaha untuk mencoba memahami kondisi-kondisi aparat penegak hukum pada saat itu dulu nih. Kondisi. Tapi ingat, garis bawahnya, upaya saya memahami kondisi psikologis ini tidak berarti merupakan justifikasi pembiaran, gitu loh. Itu satu hal. Oke, baik. Nah, Kita catat itu. Oke. Bukan berarti saya mengatakan, karena ini, ya tidak apa-apa deh. Sah. Enggak, bukan begitu. Nah, cuma saya berusaha untuk memikirkan begini loh. Apa sebenarnya yang dipikirkan, dirasakan oleh aparat penegak hukum pada saat itu, di mana hanya 2 orang. Ya. Kan gitu tuh. Ya. Nah, benar kata beliau tadi, harusnya minimal tindakan yang harus dilakukan itu adalah memberikan peringatan. Berupa tembakan ke atas misalnya. Kan gitu tuh. Ya. Artinya dia sudah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang itu merupakan kewajiban hukumnya untuk mencegah, ya kan, agar jangan terjadi main hakim sendiri, kan gitu. Nah, memang bisa kita pahami juga kalau sudah sedemikian massa banyak itu seperti itu, mereka ya cukup manusiawi juga. Tapi ini bukan justifikasi ya. Ada rasa ketakutan dan sebagainya. Tetapi tadi harusnya ada tindakan-tindakan minimalis bahasanya itu kan. Nah, bahasanya minimalis untuk apa tadi? Bisa memberikan peringatan kan gitu. Nah, kedua, dalam konteks negara hukum. Tapi yang mereka, maaf saya potong, Oke. kan dia pasti akan melakukan pembelaan. Di tanggal 17 kita sudah melakukan himbauan gitu. Kalau menemukan pelaku jangan menghakimi massa. Nah, apakah itu bisa dijadikan pembelaan? Nah, sebenarnya begini, seharusnya kalau sudah tahu persegi ini, yang menjadi kewajiban itu yang menemukan pelakunya itu bukan masyarakat. Itu poinnya. Ya. Kan bukan masyarakat.
Saya malah berpikir yang lain begini. Seandainya waktu itu gerak cepat, ya kan, gerak cepat ya. aparat yang menemukan. dan ditemukan, ya cepat apa istilahnya dilarikan dulu. Tapi ini maksudnya dilarikan bukan dari apa gitu kan? Ya, Agar diamankan lah. diamankan karena begini, kita pastinya juga aparat memahami betul kondisi tadi, kondisi psikologi massa dan antropologi tadi kan gitu, akan muncul kemarahan kan. Tetapi dia sudah melakukan itu, ditarik dulu nih, ya kan gitu. Nah, itu mungkin saya katakan peristiwa yang viral ini tidak mungkin muncul juga ke media gitu. Artinya tidak terjadi gitu loh. Oke. Kan gitu, Baik. tidak terjadi. Artinya ya sudah, ini sudah di-handle oleh aparat penegak hukum kan gitu kan. Tapi karena tadi mungkin pada sampai kejadian rentang waktu tidak ada satu tindakan upaya mencari si pelakunya kemana gitu kan. Akhirnya muncullah inisiatif mungkin kan dari masyarakat. Inisiatif dari masyarakat atau ketidakpercayaan dari masyarakat? Ya itu tadi bisa saja inisiatif untuk mencari karena ketidakpercayaan, inisiatifnya karena kelambanan sebagainya. Sudah kalau gitu kita adili saja. Ya. Gitu. Ingat loh, masyarakat mempunyai rasionalitas tersendiri loh. Yang kadang-kadang kita juga nggak bisa secara linear kita katakan bukan begitu gitu. Tidak bisa kita jangkau ya. Tidak bisa. Nah, karena bisa jadi ini bentuk kemarahan masyarakat yang sangat luar biasa gitu loh. Nah, seperti itu. Baik, Bang Oji kalau misalnya kondisi saat ini nih, saat ini keluarga dari almarhum gitu kan, ini kan sudah tidak ada, bukan dari keluarga pelaku begitu ya, keluarga dari almarhum, apa yang bisa mereka minta untuk keadilan dari almarhum? Apakah ada begitu posisi? Almarhum yang mana? Almarhum. Yang korban. Korban yang pertama itu ya? Ya, korban pertama. Karena pelakunya sudah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya. Itu terhadap perbuatannya atas perbuatannya nggak bisa. Jadi istilahnya yang tangan ganti tangan terjadi dong kemarin seperti Ya. itu. Secara sosial ya. Iya, salah satu ya. Iya. Betul. Jadi cara konstruksi hukumnya mungkin saya tambahkan ya. Nah, saya tambahkan dulu. Itu gugur, Mbak. Gugur demi hukum karena si pelakunya meninggal. Nah, jadi ada beberapa kondisi syarat di mana itu tidak mungkin dilakukan, misalnya nebis in idem. Ya. Pelakunya meninggal mati atau daluarsa. Ya. Oke. Sudah. Nah, ini kan juga banyak yang mengatakan bahwa ini masih tersangka gitu. Ini masih terduga gitu ya, bukan tersangka, masih terduga begitu. Tetapi kenapa sudah diklaim sudah nih amuk massa nih, sudah ramai seperti itu. Apakah ini gercepnya dari medsos yang saya memviralkan itu sehingga membangkitkan amarah begitu? Dan dari mana posisi polisinya begitu, Bung Fauzi? Kalau saya lihat penanganan dini saja, kan sudah dapat diketahui bahwa ada himbauan yang dinyatakan kalau ditemukan jangan main hakim sendiri. Itu artinya polisi sudah tahu ada pergerakan massa atau pergerakan dari masyarakat yang mencari. Ya, seperti yang disampaikan dengan Dr. Herman tadi, bahwa aparat keamanan bisa saja berkomunikasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat untuk meredam mereka yang mencari ini. Mencari ini kan kapasitasnya bukan pelaku tindak pidana, itu kan ada institusinya. Nah, mereka yang berhak dan berkewajiban tadi yang melakukan pencarian terhadap pelaku tindak pidana, bukan masyarakat. Masyarakat ini kan geram, situasi yang tidak dapat kita bisa gambar. Itu kita tidak bisa raba mereka untuk melakukan hal tindakan sampai terjadinya amukan massa ini. Baik, nah saat ini posisinya si abang almarhum pelaku ini akan meminta keadilan. Apa yang harus dia lakukan untuk itu? Kalau kita dari sudut pandangnya advokat meminta keadilan itu, bagaimana aparat keamanan melakukan tindakan terhadap para pelaku ini. Apakah mereka bisa dibuktikan pelaku-pelaku yang diduga melakukan amukan massa ini berapa jumlahnya? Nah, maka harus ada rekonstruksi terhadap kejadian tempat perkara itu. Akan tergambar bahwa apakah adanya kelalaian atau kelambatan atau pembiaran itu dilihat. Nah, sudut pandang HAM itu kan akan sedikit berbeda. Nah, maka secara utuhnya, kronologisnya akan lebih mudah
ditemukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Oke, baik. Saya lebih ke bagaimana sih kondisi, saya jadi tertarik dengan kondisi Indonesia saat ini nih, dokter, kan gitu ya. Dokter, Iya, iya, iya. kita melihat penegakan hukum saat ini di Indonesia. Dan saat ini institusi Polri sedang sangat-sangat disorot begitu. Apa tantangan utamanya? Tadi dulu, ya saya ingin coba lebih menjelaskan kepada hak ini dulu ya. Oke, Nah, oke, gitu. silakan. Jadi gini, lagi-lagi kalau kita harus menempatkan persoalan ini, tadi kan analisis sosial soal itu. Tapi kita itu tidak berarti kita harus menjustifikasi, tapi kita harus letakkan ini dalam kerangka negara hukum. Ya. Itu dulu. Dalam konteks negara hukum, sederhananya apapun persoalan kita, ya kan? Apapun persoalan kita berkonflik dengan individu, dengan etnis lain atau apa, itu harus diselesaikan melalui jalur yang sudah disediakan oleh negara. Itu dulu tuh. Tidak boleh kita menyelesaikan itu dengan semuanya kita. Itu konteks negara hukum. Nah, jadi wajar saja, cukup saya pahami, dan itu saya pikir langkah yang benar juga. Langkah yang benar kalau kemudian keluarga dari korban yang kedua ini, HI ini, dia minta si pelakunya dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu saya pikir sudah langkah yang sangat bernas. Gitu loh. Itu sudah benar. Ya kan? Artinya apa? Ini ingin diminta. Nah, tinggal tantangannya sekarang. Siap nggak? Bisa nggak? Ya. Dari pihak kepolisian untuk mempersoalkan ini. Kalau kita berbicara siap dalam konteks bukti, saksi, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak bisa dilakukan penyidikan. Baik, Kan gitu. baik. Dan tuntutan, Saksinya sudah oke, banyak, baik. kan gitu kan? Saya tambahkan lagi, dan tuntutan dari pihak keluarga ini kan juga karena tadi ada kelalaian, ada pembiaran, Nah, karena proses penghakiman massa itu di depan itu. aparat. Nah, sekarang tantangannya lagi tuh kan, mau nggak menerapkan pasal itu kepada anggota? 5556. Oke, Iya kan? baik. Bahwapun nanti akhirnya tafsir dan yang menentukan penilaian ada atau tidak tetap hakim. Dalam negara hukum tetap hakim. Bisa saja kita mengatakan ini apa nih terjadi pembiaran, tetapi kan hakim lah nanti yang menentukannya. Ya kan? Nah, lagi-lagi dalam konteks negara hukum, ya kita juga harus hormat dengan hakim kan gitu. Bukan seperti yang keluarga kita kemarin itu kalau langsung naik meja di persidangan itu. Ya, ya. Nah, contoh-contoh seperti ini, kita balik lagi ke ya masyarakat sosio-psikis masyarakat begitu. Ini kan beredar banget ya di luar sana, tidak hanya di Kalimantan Barat begitu posisinya. Apakah ini juga menjadi salah satu seperti apa ya, influence kepada masyarakat kita saat ini, Dok? Mbak, saya sebagai seorang akademisi ya kadang-kadang terus terang saja ilmu untuk menjelaskan secara teoretik ini udah kehabisan, Mbak. Kenapa? Nah, itu tadi. Artinya kehabisan begini, hampir semua teori-teori itu memang membenarkan. Contoh ya, mengapa sampai ini terjadi? Kalau kita mau menjelaskan nih, ya memang tadi ada yang berkomentar dan itu persoalan etika, kode etik, profesionalisme sudah tidak diperhatikan. Bahwa ada keberpihakan atau kalau bahasa saya itu kan apa? apa bahasanya konspirasi kelas tinggi, kan gitu. Dan ini kan sudah bisa kita terverifikasi dengan banyak-banyak kasus, kan gitu. Nah, artinya kemudian bisa juga karena undang-undangnya juga, Mbak. Kalau undang-undang itu begini, saya teringat benar salah ini sedikit teori Goldstein itu ada namanya area no law enforcement, area di mana memang tidak bisa dilakukan penegakan hukum karena apa? Karena dibatasi oleh hukum itu sendiri. Baik. Contoh misalnya ya, udah nyata nih pembunuhan, kan harus tapi hanya satu orang, bukti hanya satu aja kan susah tuh kan? Hukum menuntut bahwa minimal 2 alat bukti, ternyata 1 alat bukti saja. Nah, jangan salahkan juga karena memang undang-undangnya, hukumnya menentukan seperti itu. Nah, tidak bisa lalu kemudian logika-logika sosial kan kata, oh ini kan sudah membunuh, benar. Tapi hukum dalam konteks negara hukum membatasi, memberikan rambunya bahwa kalau mau dipidana, dipertanggungjawabkan minimal 2 alat bukti. Oke. Kan gitu. Kepintaran si pelaku dibuangnya, dihilangkan alat bukti ini. Tinggal 1. Nah, kita mohon maaf, akhirnya kan undang-undang itu yang menjadi penghambat. Belum lagi masalah berbagai macam konspirasi lah. Dan itu saya pikir apa ya, ketidakberpihakan atau keberpihakan yang tidak proporsional dalam arti ketidakberpihakan oleh siapa? Oleh aparat penegak hukum ini tadi. Kepada Kepada misalnya ya orang-orang yang memang membutuhkan
perlindungan. Ingat, dalam persoalan penegakan hukum ini perlu nih. Jadi KUHP yang baru, ya, paradigmanya sudah berubah. Paradigmanya gini, dulu kalau sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 23 ya KUHP itu disahkan, paradigma kita begini. Tetap saja wajar tuh dia menekankan kepada kepastian hukum. Boleh. Ya memang karena kondisi kita aparat penegak hukum kita seperti itu, cara berhukum kita. Nah, sekarang dalam KUHP yang baru itu sudah nyata. Apabila dihadapkan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, walaupun keadilan hukum ini sifatnya melanggar kepastian hukum kan lebih penting seakan-akan, maka politik hukum kita mengatakan berpihaklah kepada keadilan hukum. Baik, Kan sudah berpihaklah kepada keadilan hukum. Ya. Memungkinkankah itu terjadi dengan terang benderang di Indonesia ini, Bang Oji? Enggak, ini sebenarnya kalau menurut saya soal komitmen aja, Mbak. Political will aja kemauan Anda. Oke. Berarti nggak ada komitmen dong? Iya dong. Nah, saya ingin mohon maaf, beberapa hakim bisa kita sebutkan keberpihakan kepada keadilan. Di Trapasnya saja itu. Bismar Serga salah satu contoh. Putusan yang paling kontemporer. Tapi kan selalu begini, Prof. Dok, kondisi yang ada itu setelah viral dulu, diangkat di mana-mana, di TV kita, di Ruai TV kita naikkan berkali-kali, baru direspon. Nah, ini sama sekali dari pihak kepolisian kita menunggu respon yang cukup signifikan lah untuk meresponnya gitu. Nah, saya kepada Bang Oji, ini kita mendapatkan catatan dari pihak kuasa hukum. Mereka mengatakan begini, dari pihak kuasa hukum almarhum pelaku begitu ya. Almarhum pelaku yang pelaku itu. Almarhum pelaku gitu, HI. Nih, harusnya ada upaya dari pihak aparat keamanan misalnya melakukan tembakan peringatan persis seperti yang dokter tadi sampaikan begitu. Bahkan ini menurut mereka terkesan lalai padahal kasus tersebut masih diproses. Artinya terduga pelaku ini kan melarikan diri, kemudian masyarakat juga melakukan pencarian begitu. Nah, sampai di sini sebenarnya idealnya memang tadi kita udah kupas banyak-banyak begitu. Secara cepat apa sih yang bisa dilakukan polisi sebenarnya selain ya Kak, saya membayangkan himbauan itu cuma sekedar jangan ya nanti ditemukan, jangan ya di plaza, jangan ya seperti itu. Tapi harus ada misalnya alert yang luar biasa, early warning system yang dibangun untuk bisa tadi meredam amukan massa. Karena kita tahu sejarah Kalimantan Barat gitu. Silakan Bang Uji. Kalau meredam amukan massa ya, seperti dokter sampaikan, itu kan bentuk daripada akumulasi ketidakperpihakan itu tadi itu. Ada tingkat sosialnya Berarti seperti masyarakat ini tidak percaya dengan aparat? Saya tidak bisa menyatakan seperti itu, tidak percaya. Cuman tindakan daripada aparat keamanan yang harusnya lebih cepat dari mereka. Punya instrumen, intelnya ada. Ya kan, ada Berarti masih percayalah gitu ya, masih percaya. Artinya dalam hal kuasa hukum daripada HI ini meminta keadilan terhadap mewakili dari pihak keluarga ya, meminta keadilan ya itu sah-sah saja. Dan itu seperti dokter sampaikan tadi itu dibenarkan. Oke, baik. Nah, ini kan terkait pengejaran dan penangkapan pada saat pengejaran dan penangkapan ini kan masih diduga ya. Iya kalau HI ini memang benar pelakunya gitu. Nah, kalau HI ini bukan, bagaimana kondisi penegakan HAM di Indonesia? Lebih runyam lagi dari Indonesia. Tapi ya kembali lagi pada itu penegakan hukumnya. Mau atau tidak, ini dibuka secara terang-benderang saja. Lakukan konstruksi di lapangan. Ini siapa yang terlibat, siapa yang terlihat, siapa yang melakukan. Maka siapa yang berbuat akan mempertanggungkan akibat hukumnya itu ya, Dok. Iya. Oke. Kalau dari dokter sendiri, apa catatan Anda terkait dengan kondisi mulai dari ekspresi masyarakat yang luar biasa saat ini begitu, sering sekali kita melihat ada orang jatuh Kalimantan Barat ya terutama ya. Itu ya tadi gitu yang bahkan nggak tahu juntrungannya juga ikut-ikutan begitu kondisinya, terlepas dari sosial psikologis, tapi kita dari kacamata hukumnya begitu. Sudah kuatkah literasi hukum di tengah-tengah masyarakat saat ini begitu dengan medsos yang luar biasa? Ini kan persoalan apa ya? Bukan lagi persoalan masyarakat, Mbak, sebenarnya. Ini kan persoalan negara. Literasi hukum kita ini kan jelek sekali. Bukan aja masyarakat. Jeleknya kenapa? Loh iya, sudah jelas-jelas itu aturan kenapa dilanggar? Ya kan? Sudah ada aturan kenapa nggak dilaksanakan? Kan gitu aja sederhananya. Padahal kita punya Kementerian HAM-nya sekarang kondisinya. Ya, secara kelembagaan ya,
seperti itu. Tapi juga secara individu juga ya tadi Hmm. kode etik. Padahal coba perhatikan, semua penegak hukum ya yang merupakan profesi, apa dia kejaksaan, kepolisian, hakim, pengacara juga mempunyai kode etik. Saya kadang-kadang kode etik ini jadi nomor yang 60 untuk pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan. Kenapa ya? Nah, misalnya, oke, kita bicara soal kode etik nih. Nah, ini kan kejadian-kejadian yang disampaikan oleh kuasa hukum ini kan mengatakan bahwa almarhum pelaku ini kan dianiaya massa di depan oleh aparat. Iya. Nah, apakah nanti oknum aparat ini dapat terkena kode etiknya? Kembali kepada itu kronologisnya tadi saya Tapi bilang. kalau pembelaannya tadi orang banyak, saya sendiri, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh ya itu Jadi gini, saya ingin masuk ke dalam cara berpikir. Mohon maaf, ini agak teoritik ya. Nggak Tapi apa-apa. untuk menjelaskan ini, Supaya kita belajar lagi kode etiknya di luar sana, supaya masyarakat juga paham begitu Oke. posisinya. Karena tema yang kita angkat ini cukup banyak sekali yang mempertanyakan ini. Silakan. jadi saya teringat kalau soal kode etik itu yang sering saya senang itu Immanuel Kant. Dia mengatakan begini kok. Immanuel Kant itu Mbak membagi dua Mbak. Imperatif kategoris, imperatif hipotetik. Orang itu ya yang paling ideal itu adalah apa? Dia melaksanakan kewajiban tanpa didasari pertimbangan apapun karena pertimbangan kewajibannya dia lah. Contoh, saya membantu orang lewat, misalnya menyeberang, bukan karena dia tuh saya bantu kemungkinan calon mertua saya, bukan. Nah, bukan. Tapi memang kewajiban membantu itu adalah melekat pada semua orang. Meminjam istilah ini artinya apa? Ketika kita melaksanakan tugas sebagai pengacara, sebagai aparat penegak hukum, jaksa dan sebagainya, karena tugas itu melekat pada kita. Itulah nilai esensi kemanusiaan yang paling tinggi. Ada juga yang dikatakan imperatif hipotetik. Saya mau ini kalau ini, saya mau ini kalau karena ini. sesuatu. Makanya dalam hukum, percobaan melakukan kejahatan itu bisa dipidana. Walaupun dia tidak selesai. Ya. Baru percobaan aja udah bisa Karena ya. dia tadi membatalkan niat dia karena takut ketangkap. Coba tidak ada polisi. Kan gitu. Ya. Saya berikan konstruksi gini nih. Saya sudah punya rencana nih, Ya. mau mencuri rumah beliau nih misalnya kan. Tapi saya bukan pencuri loh Mbak. Aman Pak, aman Pak. Oke, Ini kita oke. Jadi misalnya gini kan. Nah, saya sudah persiapkan seket. Saya naik. Oke. Oke. Ketika saya sudah naik, ada itikadnya. sudah. Gitu ya. Sudah persiapan permulaan dan sebagainya. Mens rea saya juga ada. Ketika saya masukkan misalnya, saya berhitung ini pakai tangga gitu kan. Terencana sudah. Tiba-tiba lewat patroli. Patroli tidak melihat saya. Polisi kan, dia tidak melihat saya. Lalu terbesit lagi. Bahaya ini. Ada dua kemungkinan. Aduh, kalau saya mencuri ini bisa-bisa patroli balik lagi kan. Saya hentikan. Itu sudah dikatakan melakukan percobaan melakukan perbuatan. Karena apa? Terhentinya bukan karena keinginannya dia. Oke. Gitu lah. Baik. Itu teorinya. Itu karena ada polisi. Coba seandainya patroli tidak lewat. Akan jadi. Terus. Selesai delik itu. Oke, ini pembelajaran penting, saudara pemirsa RWTV dimanapun Anda berada, catatannya gitu posisinya. Jadi, Oke. kita itu sejatinya, kata Immanuel Kant, kalau kita masing-masing punya tugas itu, kita seharusnya menjadi manusia yang melaksanakan kewajiban itu tanpa pamrih. Itu yang dikatakan imperatif, kategoris. Nah, bukan karena ini, bukan karena ini, bukan karena ini. Gitu. Kalau saya mengajar misalnya Mbak, ya kalau mahasiswanya nggak ada satu orang, tetap saya datang dulu lah kan gitu kan. Lihat satu orang, gimana kuliah nggak nih? Dia bilang, udah lapang nggak usah kuliah. Ayolah kalau nggak kuliah. Karena kewajiban. Baik. Kewajiban. Saya bacakan kronologis ini sangat menyedihkan kronologis almarhum HI ini ketika ditangkap, ini hasil liputan teman-teman di lapangan begitu ya. Mungkin saya minta kesempatan untuk membacanya sebentar. Video keberingasan massal yang viral di media ini muncul beragam komentar dari publik begitu. Kepala Desa Beringin Herman mengatakan bahwa pihak kepolisian ada di tempat kejadian saat peristiwa amukan massa tersebut, namun jumlah masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan pihak keamanan. Dan dari Kades tersebut menyampaikan bahwa tersangka ini tertangkap, ini langsung dibawa di bagian hulu sungai untuk diamankan. Pihak kepolisian sudah ada di sana, namun sampai di seberang sungai jumlah massa jauh lebih banyak dibandingkan dengan kepolisian, sehingga pihak kepolisian kewalahan mengevakuasi tersangka. Para polisi kebanyakan berpakaian biasa dan tidak menggunakan pakaian dinas. Catatan Anda terkait ini, apakah oke tadi? Ya, mungkin 10 polisi ngelayanin 1 gitu ya.
belum cukup lah itu. Kalau saya ingat tadi hitungan dokter kan banyak sekali Iya. begitu. Tapi begini posisinya, bukankah aparat ini adalah tugasnya mengayomi, melindungi, harus siap 24 jam gitu, Iya. siap siaga gitu. Di poskonya pun harus siap siaga gitu kan. Kan nggak jarang juga kita datang ke kantor polisi, di depannya kita nggak ada, mau ketemu sama siapa, begitu susah catatannya gitu. Saya ke Bang Oji, apa sih yang sebenarnya bisa dicatat untuk di sini sebagai dari sudut pandang seorang advokat begitu, dari sisi korbannya, korban yang memang dibunuh dan korban pelaku yang akhirnya meninggal dunia karena diamuk massa. Dalam sudut pandang apa? Pelanggaran HAM-nya, catatan HAM-nya, kemudian misalnya untuk bisa mendapatkan keadilannya begitu. Kalau dari sudut pandangan HAM itu mesti dilakukan investigasi. Tidak serta-merta ngelihat daripada rekaman video langsung kita menjas atau memberikan penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran HAM tersebut. Nah, kondisi yang sedemikian rupa harusnya evaluasi kepada pihak keamanan. Nah, pembelajaran bukan Evaluasi kepada pihak aparat keamanan. Oke. Kejadian jangan sampai terulang kembali. Bagaimana kondisi sosiologis yang di masyarakat setempat dalam menghadapi masalah akan berbeda-beda. Nah, nilai daripada kultur setempat juga menjadikan tolak ukur bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat mereka. Nah, Baik. kembali lagi kepada kepolisian untuk mengevaluasi diri. Jangan karena personel tidak banyak menjadikan suatu alasan. Namun penyelesaian secara dini, penangkalan secara dini itu lebih baik. Oke, baik. Nah, ini kan cukup banyak kasus-kasus yang sedang terjadi. Anak-anak usia sekolah yang menjambak-jambakan juga banyak yang terjadi kondisinya. Terakhir yang tadi saya singgung di awal begitu, ada yang mencoba kreatif gitu dari sisi berekspresi untuk memberikan saran, kritikan. Tapi kan kondisinya di awal ini ada pertentangan begitu. Meskipun ke sini pada akhirnya mereka mengatakan kita nggak anti kritik. Begitu. Jadi saya ingat jadi almarhumnya Gus Dur mengatakan hanya dua polisi yang baik gitu kan, polisi tidur dan hugeng kayak gitu. Apakah saat itu masih sama nggak sih, dokter? Jadi gini ya, sebenarnya saya ingin mencoba melihat dulu gini, Mbak. Pertama, tadi yang Mbak katakan tuh, bahwa pengawasan gini-gini kan, punya petugas, itulah yang saya katakan imperatif kategoris tadi. Jadi ya itulah kewajiban kita, kan gitu. Maka kita harus berbuat sekecil apapun perbuatan itu gitu loh. Salah satunya memberikan keamanan. Kedua, seharusnya kalau menurut saya dalam situasi seperti itu, kenapalah aparat harus menggunakan pakaian preman? Kenapa? Ya kan? Kenapa tidak pakaian dinas gitu lah? Jadi kalau alasannya ya karena mungkin belum jam kami bertugas atau kami intel atau apa, gimana Pak? Itu kejadian kapan itu? Pagi, sore, segala macam, jam Dan dinas dia ya? harus memperkenalkan diri bahwa saya petugas gitu. That's Kan gitu. Harus begitu. Nah, kedua begini, berikutnya tentang yang tadi ditanyakan. Lagi-lagi saya ingin mengatakan ini juga tidak bisa kita menyalahkan kondisi ini kepada polisi. Maksud yang tadi masa-masa sosial macam jambak-jambak apa ini ya? Karena apa? Dalam teorinya saya pernah ngomong tuh. Kebetulan gini Mbak, saya di Untan ini kan sebagai ketua pusat studi kepolisian nih. Siap. Oke ya. Nah, saya bilang kan kasihan juga polisi. Kenapa? Kasihan. Jadi ngajarin polisi. Kasih PR ya Pak, kasih PR apa yang udah kita omongin gitu ya. Sigap gitu kondisinya. Saya bilang begini. Memang kalau kita melihat undang-undang, peranan tugas dan kewenangan polisi itu apa saya katakan? Dia sepertinya menerima residu teori. Residu teori. Ya, sebenarnya persoalan-persoalan sosial seperti ini kan ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pada umumnya. Kan gitu. Bukan menjadi, bayangkan ketika kemiskinan melarat, ini menjadi-jadi, orang yang mempertahankan hidupnya mencuri, lalu polisi yang harus membersihkannya, menegaknya. Kan gitu. Polisi tidak akan pernah bisa tuh menyelesaikan persoalan sosial. Ini harusnya pendekatan antara penegakan hukum dalam perspektif hukum, ya kan, dengan penegakan
norma-norma sosial, kewajiban sosial ini juga harus Selaras. dong Ya. pada pemerintah. Baik. Nah, kalau kita bicara soal pidana dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi tema besar kita Oke. siang hari ini gitu, Oke. Pak Dokter. Nah, Gimana sih kita bicaranya soal jadi gini, kita harus menempatkan dulu. Kalaulah kita ingin berbicara ini pelanggaran HAM, ingat ini bukan pelanggaran HAM sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Ya. Karena untuk dikatakan suatu pelanggaran hukum, pelanggaran HAM itu ada syaratnya juga, Ya. terstruktur, masif, gitu kan. Kalau saya tidak melihat itu, ini adalah gerakan spontanitas, bahasanya gitu, reaksi spontanitas sesaat masyarakat pada waktu itu, gitu loh. Mungkin karena ada kecewa, mungkin karena apa kan gitu tuh, Ikut-ikutan. ikut-ikutan, nah kan gitu. Dia tidak. ikut-ikutan kalau dia kuat gitu kan Bang? Bisa ya? jadi. Nah, bisa jadi gitu. Sementara waktu kalau kita mau lagi pendekatan normatifnya terhadap kejahatan HAM itu ada tuh persyaratan itu, harus masif, terstruktur kan gitu tuh. Nah ini kan gerakannya kan tidak seperti itu gitu loh. Artinya spontanitas, mereka kerumunan ingin melihat ada apa nih, ini pembunuh, ya udah, ya kan rasa kecewa dia kan itu. Jadi tapi kejahatan ini jelas, setiap kejahatan itu Mbak ya, setiap kejahatan itu sudah kita pastikan melanggar HAM. Karena Oke. apa? Mengambil nyawa orang lain Tanpa hak. tanpa hak. Artinya dia right to life itu dirampasnya pelanggaran HAM gitu loh. Nah, kemudian dia mencuri. Mencuri juga melanggar HAM. Kan apa? Right to memiliki barang to belongs material itu diambilnya. Pada itu di pengakuan kan gitu. Tetapi pengertiannya tidak seperti kejahatan HAM dalam undang-undang gitu loh. Ya, oke. Nah, gitu. Oke, baik. Jadi benar konteksnya. Cuman maksud saya kita harus hati-hati penggunaan ini gitu. Ya. Bukan dalam pengertian HAM sebagaimana undang-undang pelanggaran HAM. Bahwa dia melanggar HAM, hak-hak dia dan pengertian hak manusia, ya wajar kalau mereka memperjuangkan itu. Oke. Memperjuangkan itu. Yang dari keluarga korban Iya. itu tadi. Iya. Oke, baik. Nah, kalau dari sudut pandang pidananya, Iya, jelas perbuatan ini perbuatan pidana. Perbuatannya kan jelas pembunuhan. Ya kan? Artinya kalau kita melihat unsur-unsur baik, unsur-unsur pengembangan cadang kan, unsur-unsur baik, unsur objektif ataupun subjektif dari pasal 338 minimal, ataupun mungkin dia tidak bermaksud meniat membunuh, tetapi akibatnya penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, itu dia bisa kenakan di pasal 353. Kan gitu. oke. Nah, kalaupun mungkin dia tidak berniat nih membunuh, tapi karena emosi hanya sekedar mukul-mukul gitu kan, 10 tahunya mati orang itu. mati pula orang. Dalam undang-undang KUHP kita yang sekarang masih berlaku, Bidbud Pasarapra ini dikenal yang namanya penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang. Nah, hukumannya memang ringan. Tetapi jelas ini kalau saya melihat kejadian ini dia merupakan perbuatan pidana. Kejadian ini kan gitu. Nah, artinya mengambil nyawa orang lain dan sebagainya kan itu terpenuhi itu unsur itu. Nah, tinggal tantangannya lagi nih kan. Ya. Nah, tuntutan dari pihak keluarga HI ini melalui pengacaranya untuk dimintain pelakunya ini dipertanggungjawabkan atau turut rekening sepat perfit terhadap pelakunya ini. Nah, ini kan Kompleks lagi nanti, panjang lagi tantangan. Benar. untuk bisa Saya posisi adalah orang yang agak skeptis kalau sudah berbicara seperti itu gitu kan. Iya, iya. Apalagi bicara ini masyarakat biasa. Iya. Masyarakat biasa yang minta keadilan untuk keadilan bisa ditegakkan begitu. Catatan Bang Oji. Ya, kalau ini harus ditegakkan memang harus. Jadi kembali kepada masyarakat setempat. Bukan hanya dia sebagai pelaku, tetapi dia juga turut serta ataupun kata membiarkan. Termasuk juga yang merekam ya. ya. Memberikan merekam juga bisa. Dia itu juga membiarkan, melihat. Kan gitu. Apa tindakan dia ada pencegahan atau tidak? Sudah sekian lama kita kayak nggak dapat tuh informasi-informasi terkait yang merekamnya ditangkap ini Ya. Minimal dimintai keterangan dulu, diminta kan gitu. Adakah pihak keamanan yang terekam juga di situ? Kan mesti secara utuh, nggak bisa kita sepenggal-sepenggal. Nah, apakah tadi disampaikan Pak Dokter tadi, yang turut serta itu hanya menempeleng, hanya ikutan karena ingin melihat kelihatan eksis di dalam suatu kerumunan masyarakat pada saat kejadian. Baik. Nah, bisa saja itu dilakukan penegakan hukum. Tapi menghukum seseorang bukan suatu penyelesaian masalah. Betul. Menghukum Ya. Betul. sudah masalahnya. Iya. Tapi kan
kondisinya meninggalkan cerita yang banyak. Baik, Bapak berdua, saya sebenarnya masih pengen lagi nambah durasi kalau produser izinkan ini. Mbak, sedikit saya minta, Mbak. Boleh, boleh, Oke. boleh. Sebelum Ah, closing statement. Oke. Saya agak mungkin beda dengan Anda ya, soal skeptisme yang Anda bangun. Ya. Baik, ini Saya tetap saja optimisme Ya. bahwa polisi akan bisa mengungkap kasus ini. Ya. Itu optimisme yang saya pegang. dengan jumlah durasi waktu Iya. yang Iya, tentukan. tetap. Karena ini juga menjadi PR-nya tersendiri. Apa? Kondisi. Nah, di situ Tidak peran media. Karena kan biasanya gini, banyak kasus yang akan diseriusi jika Artinya- sudah viral, sudah diangkat media kayak gitu. Artinya, media, kita berterima kasih kepada media kan sudah memainkan peran yang benar. Kan gitu. Mbak, Baik. untuk mencapai perolehan keadilan itu bisa banyak. Jadi gini, orang ada yang mengatakan keadilan itu bukan persoalan hukum semata-mata, Mbak. Itu persoalan sosial. Sebagai contoh, keadilan ketika kita dikasih kue, tidak perlu kita bagi kedua kita pergi ke pengadilan. Yes. Gimana? Sudah cukup kan kita? Oke, dah. Muncullah sekarang konsep restoratif justice. Oke. Tidak perlulah kita selesaikan. Bagaimana nih gini? Pengecualian. Adakah rasa keadilan yang terpenuhi? Pak, keadilan subjektif loh sifatnya, Pak. Subjektif. Baik. Bagi orang Itu tertentu. topik kita berikutnya lah Oke. nanti ya, karena udah Ya, durasi setuju. waktu kita udah terbatas. Terima Oke, kasih oke, sekali oke. lagi, Bapak berdua. Ini saya tahu Bang Uji ini baru datang juga ke Pontianak. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu di sini. Siap-siap lagi, karena kayaknya banyak kasus yang akan kita bahas gitu ya. Closing statement singkat untuk pemirsa Ruwet TV di manapun berada saat ini. Kita Silakan. dari dokter. Dari Dokter. Saya berharap supaya agar kejadian ini tidak terulang. Oke. Kepada pihak keamanan lakukan sesuatu sesuai dengan porsinya dan lebih tanggap dan cepat. Oke, tanggap dan cepat. Baik. Kalau dari dokter sendiri, Di balik berbagai macam kecewaan masyarakat, di balik pesimisme, di balik skeptisme, masyarakat memandang aparat penegak hukum kita, tetapi saya pribadi tetap memiliki optimisme bahwa ini akan bisa terungkap. Persoalan waktu, ya harus kita pahami juga. Dan artinya kasus-kasus seperti ini saya sudah begitu yakin di tingkat pimpinan, apakah di pimpinan di tingkat lokal ataupun bahkan tingkat nasional, itu tidak pernah dibiarkan begitu saja, Mbak. baik. Tetap saja pasti ada. Saya ingin minta statement untuk penegak hukum. Harus ada statement untuk para penegak Iya. hukum. Silakan. Ini suatu pembelajaran yang luar biasa, ya kan? Artinya sejatinya keadilan yang tuntutan masyarakat itu cepat direspon dengan tindakan-tindakan yang merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Saya yakin kalau itu memang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cepat, ya kan? Karena tindakan itu adalah merupakan representasi dari rasa keadilan masyarakat itu tadi. Selesai deh. Oke, baik. Selesai juga diskusi kita di rumah kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Baik. Saya menambah ilmu saya hari ini atas kehadiran dua pakar hukum di sini. Jangan sungkan nanti kalau kita undang lagi untuk melihat, karena kondisi di Kalimantan Barat ini penuh dengan dinamika. Terima kasih Bang Fahru Rozi dari advokat dari Peradi Kalimantan Barat. Kemudian juga terima kasih ini orang tua kita, Dr. Hermansyah SHM Hum. Kita tunggu nanti bisa hadir di sini lagi ya, Oke, Pak thank you. Dokter. Baik, saudara, demikian untuk rumah kita kali ini yang sangat luar biasa. Semoga saja catatan yang tadi sudah disampaikan terkait dengan tema kita antara pidana dan penegakan HAM ini dengan based on-nya kasus pengeroyokan yang terjadi di Kapuas Hulu beberapa waktu yang lalu bisa menjadi pembelajaran yang bersama. Catatan dari Dr. Herman tadi bisa menjadi perhatian bahwa aparat juga sangat bertanggung jawab dengan kondisi ini. Saya Eva Karolin undur diri, terima kasih dan salam pemberdayaan. Terima kasih banyak.